Sebagai seorang manusia biasa yang sama sekali tidak tertarik pada hal-hal yang berbau klinik, Mbak Surtini merasa jika dirinya memiliki kemampuan unik yang jarang dimiliki orang lain. Selain akan mendapatkan pertanda atau sebuah firasat seperti mata berkedut dan telinga yang berdengung, Mbak Surtini juga akan mendapatkan pertanda dari hewan-hewan yang ada di sekitarnya seperti semut hitam dan cicak, serta burung yang suaranya terdengar aneh di telinganya sebelum sesuatu yang buruk terjadi kepadanya maupun kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Selain mendapatkan pertanda-pertanda atau firasat-firasat tersebut, Mbak Surtini juga akan bermimpi didatangi oleh sosok neneknya yang sudah lama meninggal dunia. Sosok nenek yang merupakan ibu dari ayah Mbak Surtini itu selalu hadir dalam mimpinya beberapa hari sebelum Mbak Surtini mendapatkan sesuatu hal yang buruk yang akan membahayakan dirinya. Semua keanehan yang dialami oleh Mbak Surtini pertama kali terjadi ketika dia masih berusia sekitar 20 tahun. Kala itu, Mbak Surtini sudah bekerja di sebuah home industri pembuatan makanan ringan dan oleh-oleh khas daerah tempat tinggalnya. Di suatu pagi sebelum Mbak Surtini yang hendak berangkat ke pabrik tempatnya bekerja, mendapatkan sebuah pertanda yang terasa di bagian tubuhnya. Saat itu, telinga sebelah kanannya terus berdengung hebat hingga membuat kepalanya terasa sakit. Mbak Surtini yang mengira jika dirinya sedang terkena flu atau hanya sekedar sakit kepala biasa pun, segera membeli obat di sebuah warung yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Setelah kondisinya membaik, Mbak Surtini pun berangkat menuju ke pabrik bersama Mbak Lastri yang merupakan saudara sepupunya yang juga bekerja di sana. Sesampainya Mbak Surtini di pabrik, telinganya kembali berdengung kencang beberapa kali. Tapi dia tidak merasakan sakit kepala seperti kejadian pertama di rumahnya. Hari itu, Mbak Surtini merasa sangat terganggu dengan apa yang sedang dialaminya. Dia pun lalu menceritakannya kepada Bude Harti yang merupakan orang kepercayaan pemilik pabrik tentang telinganya yang terus saja berdengung pagi itu. Biasanya kalau telinga berdengung itu, kamu akan mendapatkan kabar buruk, Sur, ujar Bude Harti yang sontak membuat Mbak Surtini terkejut mendengarnya. Loh, apa hubungannya, Bude? Tanya Mbak Surtini penasaran. Ya, itu semacam firasat atau pertanda, Sur. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan pertanda seperti itu, balas Bude Harti yang membuat Mbak Surti terdiam. Perasaan cemas pun mulai memasuki hati dan pikiran Mbak Surti kala itu. Dia mulai merasa khawatir jika sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya atau bahkan keluarganya. Tapi sampai keesokan harinya, tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi pada Mbak Surtini dan orang-orang terdekatnya. Dan dia pun mulai merasa tenang kembali, serta menganggap apa yang telah terjadi kepadanya itu hanya kebetulan semata. Akan tetapi, pada hari kedua setelah Mbak Surti mengalami telinga yang terus berdengung, dia kembali terganggu dengan bagian kelopak mata kanannya yang terus bergerak dengan sendirinya, atau yang sering disebut dengan kedutan atau mata berkedut. Karena tidak ingin memikirkan sesuatu yang buruk yang terus membuat hatinya gelisah, Mbak Surtini pun tidak menceritakan kepada siapapun tentang bagian mata kanannya yang terus berkedut hari itu. Dan sama seperti kemarin, tidak ada kejadian apapun hari itu, walau sepanjang hari kelopak mata bagian atas kanan milik Mbak Surtini terus berkedut. Pada malam harinya, Mbak Surtini yang sudah terlelap setelah menjalani hari yang melelahkan, mendapatkan sebuah mimpi yang begitu aneh dan terasa sangat nyata. Di dalam mimpi itu, Mbak Surtini bertemu dengan sosok yang tidak asing baginya. Sosok neneknya yang sudah meninggal 13 tahun lalu itu datang menemuinya. Sosok yang dulu dipanggilnya dengan sebutan Mbok Uwo itu tampak tenang, tapi ada sesuatu di balik pandangannya yang seolah ingin menyampaikan pesan penting.
Mimpi itu terasa sangat hidup, seolah Mbak Surtini benar-benar berada di hadapan sang nenek yang meminta Mbak Surtini mengunjungi makamnya. Mimpi itu terasa begitu kuat hingga membuat Mbak Surtini terbangun dengan jantung berdebar-debar. Kamar yang biasanya tenang kini terasa berbeda, seolah ada energi yang memenuhi ruangan. Mbak Surtini duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri, tapi suasana aneh itu tidak juga kunjung hilang. Suara Mbak Uwo kembali terdengar di telinganya, memanggil namanya dengan lembut tapi jelas, meminta dengan nada penuh harap agar dia mengunjungi makamnya. Malam itu, Mbak Surtini tidak bisa kembali tidur. Pikiran tentang mimpinya terus berputar di kepalanya. Dia merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan, meskipun sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali dia mengunjungi makam Mbak Uwo. Mimpinya malam itu terasa seperti panggilan mendesak. Suara Mbak Uwo masih terngiang di telinganya, seolah-olah neneknya benar-benar berada di dekatnya, memohon untuk segera didatangi. Pada pagi harinya, perasaan aneh itu belum juga hilang. Sejak bangun, Mbak Surtini merasa seperti dibayangi oleh firasat yang kuat. Kedutan di mata kanannya mulai kembali bersamaan dengan dengungan di telinga, serta bisikan samar-samar yang kadang terdengar membuatnya semakin yakin bahwa mimpinya bukanlah sekedar bunga tidur. Dia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Mbak Uwo ingin agar dia pergi ke makamnya, tapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa permintaan itu datang begitu mendesak? Dengan hati yang penuh tanda tanya, Mbak Surtini pun menceritakan apa yang sedang dialaminya itu kepada kedua orang tuanya. Pak Rohit dan Bu Sani pun sempat terkejut ketika mendengar apa yang sedang diceritakan oleh Mbak Surtini. Mereka pun meminta kepada Mbak Surtini untuk izin tidak bekerja pada hari itu dan segera mengunjungi makam Mbak Uwo. Saat sampai di pemakaman, suasana hening menyelimuti tempat itu. Hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Dengan langkah perlahan, Mbak Surtini yang ditemani Bu Sani dan juga Pak Rohit mendekati makam Mbak Uwo yang terletak di sudut pemakaman, sedikit terpisah dari makam lainnya. Nisan tua itu berdiri kokoh, meskipun waktu telah membuatnya sedikit usang. Mbak Surtini berdiri di depan makam tersebut dan terdiam dalam sejenak. Di dalam hatinya ada perasaan aneh, seolah-olah Mbak Uwo ada di dekatnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Di depan makam itu, Mbak Surtini pun mulai mendoakan mendiang sang nenek. Tapi dalam hatinya, dia terus bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang nenek? Dan di dalam keheningan, Mbak Surtini perlahan mulai merasa ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Seakan kehadiran Mbak Uwo di sekitarnya memberikan restu yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Setelah selesai mendoakan Mbak Uwo di depan makamnya, Mbak Surtini bersama Pak Rohit dan Bu Sani berjalan pulang dengan perasaan lega. Pagi menjelang siang itu, angin berhembus lembut di antara pepohonan, seolah membawa ketenangan yang sempat hilang sejak mimpi aneh dan firasat-firasat tak biasa yang menghampirinya. Meskipun masih ada tanda tanya besar tentang pesan yang sebenarnya ingin disampaikan Mbak Uwo. Kunjungannya ke makam neneknya membuat Mbak Surtini merasa sedikit lebih tenang, seolah-olah ada sesuatu yang telah terselesaikan. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Saat mereka tiba di gerbang desa, seorang warga berlari tergesa-gesa, menghampiri mereka dengan wajah panik. Nafasnya tersengal-sengal, dan ada ketakutan dalam suaranya ketika dia menyampaikan kabar buruk yang membuat darah Mbak Surtini membeku. "Pabrik kebakaran, Mbak. Pabrik tempatmu bekerja kebakaran hebat," seru Santoso yang merupakan sepupu dari Mbak Surtini. Jantung Mbak Surtini berdetak kencang, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia langsung menatap Bu Sani dan Pak Rohit yang juga terlihat terguncang mendengar kabar tersebut, seolah ada kekuatan yang menarik tubuhnya untuk segera bergegas ke tempat itu. Tanpa bisa berpikir jernih lagi, namun sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, kabar yang lebih mengejutkan datang. "2 orang meninggal dunia di dalam pabrik, Mbak," ujar Santoso dengan suara serap, hampir tak sanggup menyelesaikan kalimatnya.
Berita itu seperti petir di siang bolong, membuat Mbak Surtini dan orang-orang di sekitarnya terpaku. Mbak Surtini tidak bisa menahan rasa cemas yang menyeruak dalam dirinya. Dua nyawa melayang di tempat yang selama ini dia kenal sebagai bagian dari hidupnya. Pikiran Mbak Surtini langsung melayang kepada rekan-rekannya di pabrik. Siapa yang menjadi korban? Apakah orang-orang yang dia kenal? Atau apakah mereka pekerja yang baru? Mbak Surtini dan kedua orang tuanya yang awalnya hendak pulang ke rumahnya pun segera bergegas menuju ke pabrik tempat Mbak Surtini bekerja. Sepanjang perjalanan, pikiran Mbak Surtini terus dipenuhi oleh kekhawatiran dan perasaan bersalah. Dia tidak bisa mengabaikan firasat kuat yang dia rasakan sebelumnya. Tanda-tanda dari mata yang berkedut, dengungan di telinga, dan mimpi yang menghantui dirinya dengan kehadiran Mbok Uwok. Apakah ini semua terkait? Apakah ini bagian dari peringatan yang dia lewatkan? Ketika tiba di pabrik, pemandangan yang menyambut mereka benar-benar menghancurkan hati. Api besar telah melahap sebagian besar bangunan pabrik, meninggalkan reruntuhan hitam dan asap tebal yang masih membumbung ke udara. Orang-orang berkumpul di sekitar lokasi kebakaran. Banyak di antaranya menangis, sementara beberapa lainnya berusaha membantu petugas pemadam kebakaran yang masih berjuang memadamkan sisa-sisa api. Dengan tubuh gemetar, Mbak Surtini berusaha mendekati kerumunan orang di depan pabrik. Dia mencari tahu siapa korban yang terjebak di dalam bangunan. Saat itu, salah satu rekan kerjanya yang selamat datang menghampirinya dengan wajah penuh air mata. Mbak Surtini, Pak Yanto dan Bude Harti, Mbak, ujar Lilis temannya dengan suara terbata-bata. Mendengar dua nama itu disebut oleh Lilis, jantungnya terasa berhenti berdetak. Bagaimana tidak? Pak Yanto adalah pekerja senior yang sudah seperti sosok ayah bagi banyak pekerja di pabrik. Dia selalu penuh semangat, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Sementara Bude Harti adalah orang yang dipercaya oleh pemilik pabrik olahan makanan ringan dan oleh-oleh itu. Keduanya terjebak di dalam pabrik ketika kebakaran terjadi, dan sayangnya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan oleh Mbak Surtini. Kejadian tragis ini membuatnya merasa terpuruk dan tidak berdaya. Dia merasakan kesedihan yang mendalam, sekaligus kebingungan yang tak dapat dijelaskan. Apakah kebakaran ini merupakan bagian dari firasat yang dia rasakan sejak beberapa hari lalu? Apakah mimpinya tentang Mbok Uwok yang mendesaknya untuk mengunjungi makam ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari itu? Pikiran Mbak Surtini terus berputar di kepalanya, menggelayuti hatinya dengan rasa bersalah yang tidak tertahankan. Seiring berjalannya waktu, kabut asap mulai memudar, meninggalkan jejak kehancuran yang nyata di hadapan mereka. Pabrik yang selama ini menjadi tempatnya bekerja, tempat banyak orang menggantungkan hidup, kini telah menjadi puing-puing. Mbak Surtini berdiri di sana, memandang reruntuhan dengan hati yang hancur, sambil terus bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini bisa dicegah jika dia lebih peka terhadap firasat yang datang kepadanya? Di tengah kesedihan itu, suara Mbok Uwok kembali terlintas dalam pikirannya, seolah memanggilnya dari kejauhan. Apakah ini pertanda bahwa masih ada yang belum selesai? Mbak Surtini tidak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, kehidupan yang dia jalani kini semakin terhubung erat dengan dunia yang tidak kasat mata. Sesuatu yang lebih besar dari yang dia bayangkan sedang bermain di balik layar, dan dia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Setelah peristiwa kebakaran yang merenggut dua nyawa dan meratakan pabrik tempatnya bekerja, Mbak Surtini pulang ke rumah bersama kedua orang tuanya dengan hati yang penuh duka. Langkahnya terasa berat dan pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian tragis yang baru saja terjadi. Ayah dan ibunya juga terlihat cemas, menyadari bahwa kebakaran itu telah mengguncang Mbak Surtini dengan sangat mendalam. Malam itu, setelah makan malam yang berlangsung dalam keheningan, Mbak Surtini merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara. Perasaan ganjil yang selama ini menyelimuti dirinya
firasat-firasat yang datang tanpa alasan jelas, dan rangkaian peristiwa yang terasa seperti teka-teki memuncak dalam benaknya. Dengan nafas yang dalam, dia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Mbak Surtini mulai bercerita dari awal tentang firasat-firasat aneh yang mulai dia rasakan, mulai dari telinga yang berdengung hebat, kedutan pelupuk mata, hingga bagaimana mimpinya bertemu Mbok Uwo, neneknya yang sudah meninggal belasan tahun lalu. Dia menceritakan bagaimana sosok Mbok Uwo datang dalam mimpinya, meminta agar dia mengunjungi makamnya. Lalu, dia juga mengungkapkan perasaan cemas yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Semua itu terasa semakin jelas ketika menjelang kebakaran, seperti sebuah peringatan yang datang dari dunia lain. Dia juga tidak lupa menceritakan tentang Bude Harti, yang sempat memberitahu bahwa apa yang dialaminya itu adalah sebuah firasat atau pertanda buruk. Bude Harti mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar dan berbahaya yang sedang mendekat, dan Surtini harus berhati-hati. Bude Harti bilang, "Ini semua pertanda buruk, Bu, Pak, dan lihat apa yang terjadi," ujar Mbak Surtini dengan suara yang mulai bergetar. Air matanya mengalir ketika mengingat kejadian di pabrik dan 2 nyawa yang hilang. Pak Rohit dan Bu Sani terdiam sejenak, menyimak dengan seksama setiap detail yang diceritakan oleh putrinya. Mereka saling bertukar pandang, terlihat cemas tapi juga bingung dengan situasi yang terasa begitu rumit. Mereka tahu bahwa firasat atau pertanda bukanlah hal asing dalam budaya mereka, terutama di desa tempat mereka tinggal. Banyak orang tua dulu sering membicarakan hal-hal semacam itu. Namun kali ini, apa yang terjadi pada putri mereka terasa begitu nyata dan mengerikan. Mungkin apa yang kamu alami ini memang bukan sekedar kebetulan, Dok. Mbak Uwo dulu juga orang yang bisa merasakan firasat. Ibu sering dengar cerita dari nenekmu kalau beberapa anggota keluarga kita punya kemampuan seperti itu, ujar Bu Sani mulai menjelaskan apa yang terjadi dengan keluarganya di masa lalu. Ayahnya yang biasanya lebih rasional pun akhirnya angkat bicara. Meskipun dia selalu berusaha berpikir logis, dia tidak bisa menolak kenyataan bahwa apa yang diceritakan Mbak Surtini seolah terkait erat dengan kejadian tragis di pabrik. Kita tidak boleh mengabaikan apa yang kamu rasakan, Sur. Mungkin ini memang pertanda dari alam atau dari dunia yang tidak kita lihat. Dan kalau itu benar, kita harus lebih berhati-hati, ucap ayahnya dengan nada serius. Mendengar itu, Mbak Surtini merasa sedikit lega. Setidaknya dia tidak harus memendam semua ini sendirian. Namun, di balik semua yang terjadi, ada pertanyaan besar yang masih mengganjal di benaknya. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Apakah akan ada lagi peringatan-peringatan lain yang datang? Dan apakah dia harus lebih peka terhadap firasat-firasat yang akan datang? Malam itu, setelah perbincangan dengan kedua orang tuanya, Mbak Surtini berbaring di tempat tidurnya. Tetapi tidurnya tidak lagi tenang. Meskipun kelelahan, pikirannya terus bekerja, memutar ulang setiap kejadian yang telah terjadi. Dari mimpi tentang Mbok Uwo hingga kebakaran di pabrik, ada rasa takut dan khawatir yang menggelayut di dalam hatinya. Dia tahu, kehidupannya kini tidak akan sama lagi. Pertemuan dengan dunia gaib yang selama ini hanya terdengar dalam cerita-cerita lama, kini benar-benar menjadi bagian dari realitas yang harus dia hadapi. Di tengah malam yang sunyi, ketika rumah sudah gelap dan hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar, Mbak Surtini berbaring memandang langit-langit kamarnya. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keheningan malam itu, pikiran Mbak Surtini mulai terombang-ambing di antara ingatan masa lalu yang samar-samar, namun kini terasa begitu jelas. Sebuah kenangan lama yang sempat terkubur bersama kesibukan dan pergulatan hidup, kini perlahan muncul ke permukaan. Kala itu, di usianya yang masih 7 tahun, Mbak Surtini belumlah sepenuhnya memahami konsep kematian. Walaupun dia melihat langsung sang nenek yang biasa disapanya dengan sebutan Mbok Uwo telah dikuburkan sore itu, namun ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Dia merasa seolah-olah sang nenek yang biasa dipanggilnya dengan sebutan Mbok Uwo itu tetap ada dan hadir di tengah keluarganya yang sedang berduka.
Sehari setelah meninggalnya Mbak Uwok, Mbak Surti mulai melihat dengan jelas sosok neneknya itu yang sedang duduk di belakang rumahnya. Saat itu sekitar pukul 5:30 sore, Mbak Surti yang hendak memasukkan ayam peliharaan ayahnya dikejutkan dengan sosok Mbak Uwok yang duduk terpaku dengan tatapan kosong ke arah belakang rumahnya. Mbak Surti ini tertegun. Di usianya yang masih belia, dia tidak tahu bagaimana harus merespon apa yang dilihatnya. Baginya itu adalah Mbak Uwok dengan kebaya dan kain batik yang sering dipakainya sehari-hari. Meski hatinya tahu bahwa Mbak Uwok telah tiada, tapi matanya menangkap kenyataan lain. Tanpa rasa takut, dia mendekati sosok itu perlahan, berharap mendapat penjelasan dari neneknya. "Mbak Uwok," ucap suaranya lirih, namun tidak ada balasan. Mbak Uwok tetap diam, seolah tidak menyadari keberadaan cucunya yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Tatapan kosongnya yang terus mengarah ke kebun belakang, seperti mencari sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Mbak Surtini yang kecil tidak berani mendekat lebih jauh. Ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, melainkan rasa penasaran yang tidak terbendung. Apakah ini benar Mbak Uwok, ataukah dia hanya berhalusinasi saat itu? Dan ketika Mbak Surti hendak beranjak pergi, tiba-tiba saja Mbak Uwok memanggilnya dengan suara yang terdengar sangat lemah. "Piti dikandangken dhisik, Nduk," ujar Mbak Uwok yang terlihat masih menatap ke arah luar tanpa sedikit pun bergeming. "Ayamnya dimasukkan ke kandang dulu, Nduk." Dengan sedikit rasa takutnya, Mbak Surtini yang awalnya ingin pergi dari dapur rumahnya itu mulai melangkah maju ke arah di mana Mbak Uwok sedang terduduk. Beberapa saat kemudian, rasa takutnya mulai menghilang dan dia merasa jika yang sedang ada di hadapannya itu adalah sosok Mbak Uwok yang sangat menyayanginya. "Sampean boten siram, Mbok?" tanya Mbak Surtini setelah dia berada tepat di samping Mbak Uwok. "Si Mbok wes ora adus meneh, Nduk," jawab Mbak Uwok yang masih dalam posisinya menatap ke arah luar rumah. "Oh nggih, nek ngoten kula tak ngandhangake pitike riyen nggih, Mbok," balas Mbak Surtini dengan senyum lugunya. "Duk, aku tak melu awakmu ya," ujar Mbak Uwok yang membuat Mbak Surtini kecil kebingungan kala itu. "Loh, tumut kula pripun to, Mbok? Kula kan naming teng mriki, boten ajeng teng pundi-pundi." Namun sebelum Mbak Uwok menjelaskan maksud dari permintaannya itu, Mbak Surtini mendengar suara ayahnya memanggil dari dalam rumah. Panggilan itu pun sungguh mengagetkannya. Dan ketika dia menoleh kembali ke arah tempat Mbak Uwok duduk, sosok itu telah menghilang. Hanya sisa-sisa bayangan senja yang memanjang di tanah, sementara keheningan kembali melingkupi halaman belakang rumah. Mbak Surtini tidak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Bagi seorang anak kecil, mungkin itu hanya dianggapnya sebagai hal biasa, seperti melihat sesuatu yang mungkin tidak dipahami dengan benar. Namun semakin dewasa, dia mulai menyadari bahwa apa yang dilihatnya sore itu bukanlah hal biasa. Malam itu, di saat semua pertanda firasat dan peristiwa aneh kembali terjadi dalam hidupnya, Mbak Surtini mulai melihat semuanya sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan. Sosok Mbak Uwok yang dilihatnya saat kecil, firasat-firasat yang datang sebelum kebakaran, mimpi-mimpi yang membawa pesan misterius, seolah saling terkait dalam satu benang merah yang menuntunnya ke sesuatu yang lebih besar, yaitu sesuatu yang harus dia pahami. Mbak Surtini terus merenung di dalam kamar gelapnya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kenangan masa kecil yang dulunya hanya sebuah ingatan kabur kini terasa lebih nyata dan lebih bermakna. Dan satu hal yang pasti, Mbak Uwok belum sepenuhnya pergi dari kehidupannya. Sosok itu masih ada, entah untuk melindungi atau memberi peringatan tentang apa yang akan datang. Dalam diam, Mbak Surtini mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sekedar berjalan di dunia yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada hal-hal lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, yang sudah menjadi bagian dari dirinya sejak lama, dan kini dia tak bisa lagi mengabaikannya. Seiring berjalannya waktu, Mbak Surtini semakin terbiasa dan peka
terhadap firasat-firasat yang datang menghampirinya. Dia mulai mengerti bahwa tanda-tanda yang dirasakannya, seperti mata berkedut, telinga berdengung, atau perasaan cemas yang tiba-tiba datang, bukanlah gangguan fisik biasa. Perlahan, Mbak Surtini memahami bahwa semua itu adalah bentuk komunikasi dari alam, atau bahkan dari dunia gaib, yang seolah berusaha memberinya peringatan tentang sesuatu yang akan terjadi. Awalnya, kesadaran itu membuat Mbak Surtini merasa khawatir dan bingung. Bagaimana mungkin dia bisa mengandalkan firasat untuk mengambil sebuah keputusan? Akan tetapi, setelah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian aneh yang selalu dikaitkan dengan firasat-firasatnya, Mbak Surtini mulai melihat polanya. Firasat itu tidak pernah datang tanpa alasan. Setiap kali dia merasakan tanda-tanda tertentu, biasanya sesuatu yang besar akan terjadi, baik itu terkait dengan keselamatannya, keluarganya, atau orang-orang di sekitarnya. Misalnya, pada suatu hari ketika Mbak Surtini hendak bepergian ke kota untuk menghadiri sebuah acara penting, sejak pagi dia sudah merasakan kedutan di kelopak mata kanannya dan perasaan tidak enak mulai menyelimutinya. Awalnya, dia mencoba mengabaikan firasat tersebut, berpikir mungkin itu hanya perasaan gugup yang biasa dirasakan sebelum perjalanan panjang. Namun semakin dekat waktunya untuk berangkat, firasat itu semakin kuat, hingga akhirnya beberapa menit sebelum dia berangkat, firasat tersebut berubah menjadi rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa berpikir panjang, Mbak Surtini pun memutuskan untuk membatalkan perjalanannya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarganya, sempat bingung dan bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengubah rencana. Beberapa bahkan merasa heran dan menganggapnya aneh. Akan tetapi, Mbak Surtini tetap pada keputusannya, yakin bahwa firasatnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa jam kemudian, kabar buruk datang. Bus yang seharusnya dia tumpangi mengalami kecelakaan parah hingga menewaskan beberapa penumpang. Mendengar berita itu, Mbak Surtini tersentak dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia merasa lega telah mengikuti firasat yang dia rasakan, meski keputusan itu terlihat tidak masuk akal bagi orang lain. Kejadian itu hanya salah satu dari banyak peristiwa yang membuktikan bahwa firasat-firasatnya benar-benar membawa pesan penting. Mbak Surtini mulai mempercayai bahwa ada kekuatan yang melindunginya. Mungkin alam semesta, mungkin arwah neneknya, Mbak Uwo, atau mungkin entitas lain yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan kekuatan itu berbicara padanya melalui firasat-firasat yang hanya bisa ia fahami. Semakin sering firasat itu datang, semakin peka pula dirinya. Dia menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam bertindak. Setiap kali merasakan tanda-tanda tertentu, dia akan segera menghentikan apa yang sedang dia lakukan dan mencoba menenangkan diri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh alam atau dunia gaib. Terkadang, firasat itu berupa peringatan tentang bahaya yang mendekat, sementara di lain waktu, itu adalah petunjuk untuk mengambil langkah tertentu yang bisa mengubah nasibnya atau orang lain. Namun tidak semua orang di sekitarnya bisa memahami hal itu. Beberapa rekan kerjanya dan bahkan keluarganya sendiri terkadang merasa bingung dengan keputusan-keputusan yang diambil Mbak Surtini berdasarkan firasat tersebut. Mereka merasa dia seringkali bertindak di luar nalar atau logika umum. Ada kalanya dia menolak sebuah tawaran pekerjaan yang tampaknya menguntungkan hanya karena merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik tawaran itu, atau dia menunda rencana penting pada menit-menit terakhir hanya karena merasakan firasat buruk. Meskipun begitu, Mbak Surtini tidak peduli dengan pandangan orang lain. Pengalamannya telah mengajarkan bahwa firasat-firasat yang muncul bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja.
Setiap kali dia mengabaikan firasat, hal buruk cenderung terjadi. Sementara setiap kali dia mengikutinya, meskipun orang lain tidak memahaminya, dia seringkali terhindar dari masalah atau bahkan menyelamatkan dirinya dari situasi yang mengancam. Tidak hanya firasat buruk yang seringkali mengingatkannya pada bahaya atau malapetaka, tetapi juga firasat baik yang mengisyaratkan kabar gembira mulai kerap datang kepada Mbak Surtini. Dia mulai menyadari bahwa setiap kali akan menerima sesuatu yang membahagiakan, tubuhnya memberikan tanda-tanda yang berbeda, seperti kedutan di kelopak mata kiri, gatal di telapak tangan tanpa sebab yang jelas, atau bahkan melihat dengan jelas barisan semut hitam yang membawa telur-telur putih ke sarangnya. Pertanda-pertanda itu seolah menjadi sinyal alam bahwa sesuatu yang besar dan menguntungkan akan segera menghampirinya. Suatu ketika, Mbak Surtini mengalami firasat yang serupa ketika dia sedang dalam proses memulai usaha kecil-kecilan membuat keripik singkong sendiri. Sebagai orang yang pernah bekerja di industri makanan, Mbak Surtini memiliki keterampilan dalam membuat keripik yang renyah dan lezat. Akan tetapi, dia sempat ragu apakah usahanya ini akan berhasil. Di tengah keraguannya, saat sedang bersiap untuk memasak bahan-bahan yang telah disiapkan, matanya tiba-tiba menangkap barisan semut hitam yang sedang membawa telur-telur putih dengan tertib di dekat dapur rumahnya. Tidak lama setelah itu, usahanya yang sederhana mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Keripik singkong buatannya laris manis, dan dalam beberapa minggu, pesanan dari tetangga dan kenalannya semakin meningkat. Apa yang awalnya hanya proyek kecil untuk mengisi waktu luang, kini perlahan berkembang menjadi usaha yang menjanjikan. Benar saja, firasat semut hitam yang membawa telur itu menjadi kenyataan, dan hasil kerjanya berbuah manis, dan uang pun mulai mengalir ke kantongnya. Firasat lainnya juga kerap muncul dalam momen-momen penting. Suatu hari ketika Mbak Surtini tengah mempersiapkan presentasi penting untuk proyek di tempatnya bekerja yang baru, dia merasa kedutan ringan di kelopak mata kirinya. Meski merasa sedikit cemas karena tekanan pekerjaan yang cukup berat, firasat itu memberikan semacam ketenangan dalam hati. Dan benar saja, presentasi yang dia lakukan berjalan dengan lancar, bahkan mendapatkan pujian dari atasan dan rekan-rekannya. Firasat gatal di telapak tangan pun tak kalah penting. Setiap kali merasakan gatal tanpa sebab yang jelas di bagian telapak tangan, Mbak Surtini tahu bahwa ini biasanya menjadi pertanda bahwa dia akan menerima rezeki. Entah itu berupa uang atau keuntungan lain yang tidak terduga. Suatu ketika hal ini terjadi saat dia baru saja menyelesaikan pekerjaan sampingan yang menguras tenaga. Meski lelah, telapak tangannya tiba-tiba terasa gatal, dan dalam beberapa hari berikutnya, dia menerima kabar bahwa hasil kerja kerasnya tersebut mendapatkan bonus yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Semua pertanda itu seolah menghubungkan Mbak Surtini dengan alam secara lebih dalam. Tidak hanya memberikan peringatan terhadap hal-hal buruk, tetapi juga mengingatkannya akan kedatangan kebahagiaan dari rezeki. Dia belajar untuk membaca tanda-tanda ini dengan lebih hati-hati dan menggunakannya sebagai panduan dalam menjalani hidupnya. Bagi orang lain, mungkin firasat-firasat ini terlihat seperti kebetulan semata atau tahayul belaka. Tetapi bagi Mbak Surtini, semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang kini menjadi bagian dari dirinya. Seiring waktu, dia pun semakin mahir mengenali perbedaan antara firasat baik dan buruk. Jika firasat buruk sering datang dengan tanda-tanda seperti mata berkedut di sisi kanan atau perasaan gelisah yang tak kunjung reda, firasat baik justru hadir dengan lebih lembut, memberi perasaan tenang, seolah membisikkan kabar bahagia yang akan segera tiba. Setiap kali tanda-tanda itu muncul, Mbak Surtini belajar untuk menyiapkan diri, bukan hanya menerima keberuntungan itu dengan tangan terbuka, tetapi juga bekerja lebih keras untuk memastikan hasil yang terbaik.
Kehidupan Mbak Surtini yang dulu mungkin terlihat biasa saja, kini telah berubah menjadi lebih penuh warna, di mana setiap firasat dan pertanda membawa pesan yang harus dia pahami dan sikapi dengan bijak. Alam dengan caranya yang misterius telah menjadi sahabat setia yang memberinya panduan dalam setiap langkah hidupnya. Firasat-firasat itu, baik buruk maupun baik, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup Mbak Surtini, seolah menjadi kompas yang menuntunnya menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Dalam perjalanan hidupnya yang semakin terhubung dengan alam gaib, Mbak Surtini juga menyadari bahwa firasat-firasat tersebut adalah bagian dari warisan keluarganya. Mungkin Mbak Uwok pernah memiliki kemampuan serupa yang membuatnya peka terhadap dunia lain. Dan kini, kemampuan itu seakan diturunkan kepadanya, membuatnya menjadi sosok yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Meskipun tidak jarang merasa terbebani oleh kepekaannya yang semakin tajam, Mbak Surtini bertekad untuk menerima dan memahami lebih jauh apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh dunia gaib kepadanya. Dia kini tahu bahwa hidupnya tidak hanya berada di antara dunia nyata yang terlihat, tetapi juga di antara batas tipis yang memisahkan dunia kasat mata dengan dunia tak terlihat. Firasat-firasat itu adalah jembatan yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar keberadaan manusia, sesuatu yang dia masih pelajari untuk dipahami, namun yakin bisa membantunya menghadapi apapun yang akan datang. Ketika usianya menginjak 33 tahun, sesuatu yang berbeda dan mengkhawatirkan mulai mendatangi Mbak Surtini. Setelah sekian lama hidup damai dengan firasat-firasat yang membantu dan mengarahkannya, tiba-tiba sosok Mbak Uwok yang sudah lama tidak muncul kembali menghampirinya dalam mimpi-mimpinya. Dalam mimpinya itu, Mbak Uwok tidak lagi terlihat tenang seperti sebelumnya. Kali ini, ada ketegangan yang terpancar dari sosok sang nenek. Mbak Uwok tidak hanya muncul sebagai bayangan samar, tetapi mulai bicara dengan tegas dan memperingatkan Mbak Surtini agar lebih berhati-hati. Mimpi yang terasa begitu nyata itu membuat Mbak Surtini terbangun di tengah malam dengan dada berdebar-debar. Meskipun bingung, Mbak Surtini mulai merasa bahwa ini bukan sekedar mimpi biasa, tapi ada firasat buruk yang mendalam yang menyertainya. Tidak lama setelah mimpi itu, hal-hal aneh mulai terjadi di dalam keluarganya. Suami Mbak Surtini yang bernama Mas Cahyo tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda sakit yang aneh. Dia sering mengeluh dan merasa lemas, dan lama-lama kelamaan tubuhnya semakin melemah. Awalnya, Mas Cahyo dan keluarga mengira bahwa itu hanya penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan istirahat dan obat-obatan. Namun kondisi Mas Cahyo semakin memburuk dari hari ke hari. Anehnya, meskipun sudah diperiksa oleh dokter, tidak ada yang dapat menemukan penyebab pasti penyakitnya. Semua hasil tes medis menunjukkan bahwa Mas Cahyo sehat-sehat saja, tetapi kenyataannya dia semakin terbaring lemah di tempat tidur, seolah energinya disedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kondisi itu membuat Mbak Surtini semakin khawatir. Peringatan dari Mbak Uwok dalam mimpinya terus menghantui pikirannya. Dia mulai mengaitkan mimpi itu dengan penyakit yang dialami suaminya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat terhadap keluarganya? Lalu siapa yang mungkin ingin mencelakai Mas Cahyo? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di benaknya, dan setiap malam perasaan cemas semakin kuat. Kondisi Mas Cahyo yang semakin hari semakin memprihatinkan membuat Mbak Surtini mencari pengobatan alternatif lainnya. Setelah sebelumnya, dia bersama keluarganya sudah membawa Mas Cahyo ke beberapa rumah sakit. Namun kondisi Mas Cahyo tidak juga kunjung membaik. Dalam pencariannya di tengah keputusasaan yang mulai merasuki hati dan pikirannya itu, Mbak Surtini pun akhirnya bertemu dengan seorang ahli spiritual yang merupakan seorang tetangga di desanya. Setelah bertemu dengan sosok ahli spiritual yang bernama Pak Wiro, Mbak Surtini pun menceritakan apa yang dialami oleh suaminya tersebut. Selain itu,
Mbak Surtini juga menceritakan tentang firasat-firasat yang menghampirinya sebelum sesuatu yang buruk mendatanginya. Tidak lupa, Mbak Surtini juga menceritakan tentang mimpinya bertemu sosok Mbok Uwo. Setelah mendengarkan cerita Mbak Surtini tentang firasat yang muncul serta melihat kondisi Mas Cahyo, Pak Wiro pun mulai melakukan ritual pengobatan untuk mencoba menemukan sumber penyakit yang sedang diderita Mas Cahyo serta sumber dari semua firasat yang dialami oleh Mbak Surtini. Dalam ritual itu, Pak Wiro tampak serius dan berkonsentrasi penuh mengamati segala sesuatu dengan seksama. Dan beberapa saat kemudian, dia mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang tidak kasat mata yang sedang terjadi pada diri Mas Cahyo. Menurut Pak Wiro, saat itu Mas Cahyo sedang terkena pengaruh ilmu hitam atau yang lebih sering disebut dengan ilmu santet. Dan hal tersebut memang sengaja dikirim oleh seseorang yang memiliki niat jahat terhadap keluarga mereka. Walau merasa sangat terkejut mendengar penjelasan dari Pak Wiro, tapi Mbak Surtini merasa jika firasatnya selama ini benar. Peringatan dari Mbok Uwo dalam mimpinya itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Pak Wiro pun melanjutkan penjelasannya tentang penyakit yang sedang dialami oleh Mas Cahyo. Menurut Pak Wiro, orang yang mengirimkan sesuatu yang buruk itu, atau yang lebih dikenal dengan santet, kepada keluarga Mbak Surtini, memiliki tujuan untuk menghancurkan keluarganya. Namun untungnya, Mbak Surtini peka terhadap sebuah pertanda buruk, hingga mereka masih bisa untuk menangkalnya, walaupun tanpa disadari oleh Mbak Surtini sendiri. Setelah memberikan beberapa benda penangkal energi jahat, Pak Wiro pun meminta kepada Mbak Surtini untuk menjalani laku tirakat agar mata batinnya dapat terbuka dengan baik. Dia mengatakan jika firasat atau pertanda yang selama ini dialaminya itu berasal dari sosok makhluk gaib yang mendampingi Mbak Surtini. Dan sejak saat itu Mbak Surtini pun mulai melakukan beberapa lelaku tirakat seperti puasa di hari kelahiran, puasa muti hingga puasa ngebleng. Seiring berjalannya waktu, Mbak Surtini mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya bukan sekedar kebetulan semata. Pengalaman spiritual yang terus-menerus datang kepadanya, seperti firasat-firasat yang muncul sebelum kejadian penting, serta mimpi-mimpi yang terasa nyata. Semua itu seperti petunjuk bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar naluri biasa. Bersamaan dengan itu, perlahan tapi pasti, kesehatan Mas Cahyo pun mulai membaik. Dia yang semula hanya bisa terbaring lemah, kini sudah bisa bangun dan beraktivitas kembali, meski masih terbatas. Dalam hati, Mbak Surtini bersyukur karena firasat dan mimpi yang dia alami telah menyelamatkan suaminya dari bahaya yang lebih besar. Jika tidak, mungkin dia tidak akan pernah menyadari apa yang sebenarnya terjadi di balik penyakit aneh yang diderita Mas Cahyo. Meski suaminya sudah pulih, Mbak Surtini kini hidup dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Dia selalu memperhatikan setiap pertanda yang muncul, baik melalui firasat maupun mimpi. Kepekaan spiritualnya semakin kuat, dan dia bertekad untuk tidak mengabaikan apapun yang dirasakannya, karena dia tahu di balik dunia yang terlihat ada banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh logika. Di usia ke-40 tahun, Mbak Surtini mulai merasakan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun mengalami firasat dan mimpi-mimpi yang membimbingnya, kini gangguan yang dialaminya berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi mimpi atau peringatan dari sosok Mbok Uwo. Sebaliknya, apa yang dialami Mbak Surtini kali ini datang tiba-tiba tanpa peringatan. Gangguan itu dimulai dengan kelebatan bayangan yang sekilas melintas di sudut pandangannya, baik saat ia berada di rumah maupun sekitar di tempat kerja. Awalnya Mbak Surtini hanya mengira bahwa hal tersebut hanyalah ilusi mata atau kelelahan. Namun seiring waktu, kelebatan bayangan itu semakin sering muncul dan semakin jelas. Kadangkala bayangan itu muncul saat dia sedang memasak di dapur, atau ketika dia duduk di ruang tamu bersama keluarganya.
Bahkan bayangan itu terkadang muncul di sela-sela aktivitas sehari-harinya, seolah-olah mengikuti dimanapun Mbak Surtini berada. Yang lebih mengganggu, bayangan tersebut perlahan berubah wujud menjadi sosok-sosok yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Sosok-sosok itu menyeramkan dengan bentuk tubuh yang tidak wajar dan wajah yang menakutkan. Mereka seringkali terlihat hanya berdiri diam, mengamati Mbak Surtini dengan tatapan kosong atau senyum yang menyeramkan. Pada saat-saat tertentu, sosok itu muncul dalam bentuk bayangan hitam besar. Sementara di waktu lain, mereka hadir sebagai sosok yang lebih jelas dengan penampilan yang sangat mengganggu. Gangguan ini membuat Mbak Surtini merasa hidup dalam dua dunia, antara dunia nyata yang dilihat oleh orang lain dan dunia bayangan yang hanya dia yang bisa merasakan. Setiap kali sosok-sosok itu muncul, perasaan takut dan gelisah menyelimutinya. Meskipun Mbak Surtini sudah terbiasa dengan firasat dan tanda-tanda dari dunia gaib, kali ini semuanya terasa berbeda. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi, dan yang lebih mengkhawatirkan, dia tidak lagi mendapatkan mimpi atau peringatan dari Mbok Uwok, sosok yang biasanya hadir untuk membimbingnya dalam situasi-situasi sulit. Seolah-olah hubungan spiritual yang selama ini melindunginya mendadak menghilang, dan Mbak Surtini merasa sendirian menghadapi ketakutan yang terus membesar. Karena gangguan ini terus berlangsung dan semakin mengganggu kehidupan sehari-harinya, Mbak Surtini merasa bahwa dia harus mencari bantuan. Dia ingat cerita dari kerabatnya tentang seorang ustadz di daerahnya yang dikenal memiliki kemampuan dalam menangani masalah yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Dengan harapan bisa menemukan jawaban, Mbak Surtini bersama Mas Cahyo akhirnya memutuskan untuk menemui Ustadz Yanwar. Setelah beberapa hari mencoba mengumpulkan keberanian, Mbak Surtini pun mendatangi rumah Ustadz Yanwar. Dia datang dengan harapan bahwa apa yang dialaminya bisa segera dihentikan. Di depan Ustadz Yanwar, Mbak Surtini menceritakan semua yang dia alami, dari bayangan yang tiba-tiba muncul hingga sosok-sosok yang menyeramkan yang kini kerap mengganggu dirinya dimanapun dia berada. Ustadz itu mendengarkan dengan penuh perhatian, memandang Mbak Surtini dengan tatapan dalam, seolah-olah dia bisa merasakan adanya sesuatu yang tidak terlihat. Setelah mendengarkan dengan seksama semua cerita yang disampaikan oleh Mbak Surtini, Ustadz Yanwar segera menyimpulkan bahwa gangguan yang dialami oleh Mbak Surtini bukanlah semata-mata gangguan dari makhluk gaib biasa. Ustadz Yanwar mengungkapkan bahwa Mbak Surtini sebenarnya memiliki sosok pendamping gaib yang berasal dari bangsa jin yang telah lama mendampingi keluarganya secara turun-temurun. Sosok pendamping ini dikenal sebagai jin nasab, makhluk gaib yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan biasanya hanya menampakkan diri dalam kondisi tertentu. Menurut penjelasan Ustadz Yanwar, jin nasab tersebut telah bersama keluarga Mbak Surtini sejak lama, dan sosok itu diwariskan oleh leluhur, terutama dari garis keturunan neneknya, Mbok Uwok, sang nenek. Seperti yang pernah dirasakan oleh Mbak Surtini, juga sering mendapatkan bantuan dalam menghadapi persoalan-persoalan gaib dari makhluk ini. Jin nasab ini berdasarkan pengamatan Ustadz Yanwar, mungkin dulunya membantu para leluhur keluarga dalam urusan-urusan tertentu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, keberadaannya menjadi semakin kuat dan kini mempengaruhi kehidupan Mbak Surtini. Mendengar hal ini, Mbak Surtini mulai memahami mengapa sejak kecil dia kerap mengalami firasat-firasat aneh dan mimpi-mimpi yang melibatkan sosok Mbok Uwok. Rupanya, pengaruh jin nasab itu telah ada sejak lama dan membantu keluarganya, terutama melalui neneknya. Akan tetapi, kini tanpa bimbingan dari Mbok Uwok, jin tersebut mungkin merasa kehilangan arah dan mulai mencari cara untuk mendekati Mbak Surtini yang secara spiritual lebih sensitif daripada anggota keluarga lainnya. Ustadz Yanwar menjelaskan bahwa makhluk seperti jin nasab ini tidak selalu jahat, tetapi jika keberadaannya tidak dikendalikan,
ia bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan gangguan bagi orang yang didampinginya. Jin ini bisa menjadi terlalu dominan, membuat seseorang hidup di antara dua dunia, seperti yang dialami oleh Mbak Surtini, di mana ia mulai melihat bayangan-bayangan dan sosok-sosok gaib di sekitarnya. Selain itu, jin tersebut juga dapat menarik energi-energi lain dari alam gaib yang akhirnya menciptakan ketidaknyamanan dan ketakutan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Yanwar memberitahu Mbak Surtini bahwa hubungan dengan jin nasab ini harus dikelola dengan baik. Jika tidak, makhluk tersebut bisa menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Dia kemudian menawarkan beberapa solusi, baik untuk menjaga jarak dari pengaruh jin tersebut, atau jika Mbak Surtini bersedia, belajar untuk mengendalikan keberadaannya agar tidak menimbulkan gangguan lebih lanjut. Proses ini tidak mudah dan membutuhkan disiplin spiritual yang kuat, termasuk melalui doa-doa tertentu dan ritual pembersihan. Ustadz Yanwar juga memperingatkan Mbak Surtini bahwa jika ia memilih untuk tetap berhubungan dengan jin nasab ini, dia harus siap menerima tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Jin ini mungkin terus memberikan tanda-tanda atau firasat tentang hal-hal yang akan terjadi, baik positif maupun negatif, seperti yang pernah dialami Mbak Surtini selama bertahun-tahun. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, interaksi ini bisa menjadi lebih intens dan sulit untuk dikendalikan. Akhirnya, Ustadz Yanwar melakukan beberapa ritual pembersihan dan memberikan doa-doa perlindungan kepada Mbak Surtini. Dia juga memberikan amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan secara rutin untuk menjaga keseimbangan spiritual, serta benda-benda pelindung yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya dari energi negatif yang mungkin ditarik oleh jin nasab tersebut. Ustadz Yanwar menegaskan bahwa meskipun jin nasab ini adalah warisan dari leluhur, Mbak Surtini tetap memiliki kendali penuh atas dirinya dan bisa memilih untuk bagaimana menghadapi keberadaan makhluk tersebut. Setelah pertemuan dengan Ustadz Yanwar, Mbak Surtini pun pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena akhirnya mendapatkan penjelasan atas gangguan yang selama ini dialaminya. Namun di sisi lain, beban baru muncul dalam pikirannya. Bagaimana dia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan makhluk gaib yang diwariskan oleh leluhurnya? Keputusan ini tidaklah mudah, dan Mbak Surtini harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya di tengah dua dunia ini sambil menjaga keselamatan dan keseimbangan spiritual keluarganya. Selama masa-masa sulit itu, Mbak Surtini tidak hanya berjuang melawan ketakutannya sendiri, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan hidupnya. Di satu sisi, dia harus menghadapi tugas-tugas sebagai seorang ibu dan istri. Sementara di sisi lain, dia terus berjuang melawan dunia yang tidak bisa dilihat oleh keluarganya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan berkonsultasi dengan beberapa orang ahli spiritual, Mbak Surtini akhirnya memutuskan bahwa dirinya tidak ingin lagi berhubungan dengan jin nasab yang telah lama mendampinginya. Kehadiran makhluk gaib itu, meskipun kadang memberikan pertanda, telah membawa lebih banyak gangguan dan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Apalagi gangguan yang dirasakannya semakin intens dan rasa takut serta kecemasan mulai menguasai kesehariannya. Keinginan untuk hidup tenang bersama keluarganya tanpa pengaruh dari dunia gaib membuatnya yakin untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Dengan tekad yang bulat, Mbak Surtini kembali mendatangi Ustadz Yanwar di kediaman Ustadz yang terletak di desa yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Mbak Surtini mengungkapkan keinginannya dengan suara tegas. Kali ini dia tidak lagi datang untuk mencari jawaban atau memahami situasi, melainkan meminta agar jin nasab yang telah lama mendampinginya itu dihilangkan sepenuhnya dari hidupnya. Ustadz Yanwar menyambut kedatangan Mbak Surtini dengan pemahaman yang mendalam. Dia tahu bahwa keputusan untuk memutus hubungan dengan jin nasab bukanlah hal yang mudah.
jin tersebut adalah bagian dari warisan spiritual keluarga, dan kehadirannya telah ada jauh sebelum Mbak Surtini lahir. Namun, Ustadz Yanwar juga menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari pengaruh gaib, terutama jika pengaruh itu mulai mengganggu kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Ustadz Yanwar lalu menjelaskan kepada Mbak Surtini bahwa proses untuk memutus hubungan dengan jin nasab tidak semudah menghilangkan makhluk gaib biasa. Jin nasab memiliki ikatan kuat dengan garis keturunan keluarga, dan dia tidak akan mudah dilepaskan begitu saja. Proses ini akan membutuhkan upaya spiritual yang besar, dan Mbak Surtini harus bersiap menghadapi kemungkinan adanya reaksi dari makhluk tersebut, karena jin nasab biasanya tidak rela dipisahkan dari orang yang telah didampinginya selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, Mbak Surtini tetap bersikukuh pada keputusannya. Dia sudah lelah hidup dengan bayang-bayang dunia gaib yang tak bisa dilihat orang lain, dan kini ia hanya ingin fokus pada keluarganya serta menjalani hidup yang normal tanpa gangguan. Ustadz Yanwar kemudian memulai proses pembersihan spiritual yang lebih mendalam. Dia melakukan serangkaian ritual yang ditujukan untuk melepas ikatan gaib antara Mbak Surtini dan jin nasab. Ritual ini melibatkan doa-doa khusus, penggunaan air suci, dan pembacaan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran yang berfungsi sebagai perisai spiritual. Selain itu, Ustadz Yanwar juga mengadakan pengusiran jin dengan metode tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan keberadaan jin nasab dari kehidupan Mbak Surtini secara permanen. Proses ini tidak berlangsung singkat. Selama beberapa hari, Ustadz Yanwar terus memimpin doa-doa bersama Mbak Surtini dan keluarganya. Memperkuat perlindungan spiritual di sekeliling mereka, dia juga memperingatkan bahwa setelah pengusiran jin nasab, mungkin akan ada periode di mana energi negatif atau gangguan dari dunia gaib akan berusaha kembali, terutama jika jin nasab merasa kehilangan ikatannya. Oleh karena itu, Mbak Surtini harus terus memperkuat ibadah dan menjaga rumahnya dari segala bentuk energi negatif. Selama ritual berlangsung, Mbak Surtini beberapa kali merasakan getaran aneh di tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba bertahan, tidak ingin pergi. Namun, Ustadz Yanwar dengan tenang dan mantap memimpin proses tersebut, memastikan bahwa jin nasab yang mendampingi Mbak Surtini benar-benar dilepaskan. Setelah beberapa hari melewati proses tersebut, Ustadz Yanwar akhirnya menyatakan bahwa jin nasab telah berhasil diputus dari Mbak Surtini. Keberadaan makhluk itu yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya kini tidak lagi berhubungan dengan dirinya, meskipun proses tersebut tidaklah mudah dan meninggalkan jejak spiritual yang dalam. Mbak Surtini merasakan ketenangan yang perlahan mulai kembali mengisi hidupnya. Ustadz Yanwar mengingatkan Mbak Surtini untuk tetap berhati-hati dan menjaga spiritualitasnya dengan baik. Walaupun jin nasab telah dihilangkan, gangguan dari dunia gaib tetap mungkin terjadi jika ia tidak menjaga keseimbangan spiritual. Ustadz juga memberikan beberapa benda suci. Ustadz juga memberikan doa-doa amalan-amalan yang harus dilakukan secara rutin untuk mencegah gangguan di masa depan. Dengan perasaan lega dan beban yang terangkat, Mbak Surtini pun kembali ke rumahnya. Kini hidupnya mulai kembali tenang, meski bayangan masa lalunya dengan dunia gaib masih meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Namun, satu hal yang pasti, Mbak Surtini telah berhasil memutus ikatan lama yang selama ini membelenggunya, dan dia siap untuk melanjutkan hidup dengan damai, bebas dari bayang-bayang jin nasab pemberi firasat yang selama ini mendampinginya. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Fakta Sejarah pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.